energi. Jadi pernafasan yang itu caranya bernafas seperti ini Pak. Jangan tarik nafas dimulai dengan pernafasan dada. Pernafasan dada itu pernafasan laki-laki. Jadi tarik nafasnya dari dada dulu. Baru perutnya. Ini pernafasan laki-laki. Kalau pernafasan wanita dari perutnya dulu narik nafas. Baru dada terisi. Itu nggih. Paham. Nah, makanya kalau rangkaian pernafasan, nanti pernafasan ya jangan lakukan 7 kali tarikan. 7 kali tarikan nafas dan keluar nafas, 1 kali putaran itu lakukan 7 kali putaran. Pernafasan yin jangan lakukan 5 kali putaran. Pernafasan 2 arah, pernafasan normal itu jangan lakukan 10 kali putaran. Terus pernafasan biasa jangan lakukan 11 kali putaran. Gitu loh Pak. Nah, aplikasinya seperti ini. Yang tarik nafas ya. Ini pernafasan yang namanya. Kita ditarik dari dada dulu. Tarik nafas penuh, perutnya penuh. Setelah penuh, duburnya ditutup. Set. Terus nafas ditahan. Setelah ditahan dikeluarkan. Pelan aja. Terus ditarik lagi set. Dengan dada. Terus perut dipenuhi. Dubur ditutup set ditahan. Nah, kalau saya biasanya gini. Kalau jenengan terserah ya. Itu perutnya agak dibuncitkan berarti. Tidak. Kalau pernafasan yang dadanya dulu yang diangkat, terus nanti ini di perut. Berarti karena dibuncitkan. Iya, dibuncitkan untuk narik. Terus habis itu perut ditarik sedikit, dubur ditutup. Set. Jadi kalau mengeluarkan duburnya dibuka. Iya, dibuka pelan-pelan. Bersama. Betul. Sama dengan nafas. Iya, entah dikeluarkan lewat mulut, entah dengan hidung sama. Jadi pada waktu tahan nafas, kita itu tidak boleh menahan di leher, tapi ditahan dari dubur tadi. Ada sedotan aqua. Nah ini. Ini sudah lakukan. Ini yang saya. Ini. Nah ini nih. Ini jenengan ibaratkan ini dubur. Iya. Kata dia. Air itu seperti angin, Ya. air itu seperti air, itu energi. Energi seperti angin, seperti air. Orang mau memegang energi itu dengan ngoyo, dengan geget ini nggak dapat. Jenengan ke kamar mandi mau megang air, gini nggak dapat dong. Nah, tapi kalau jenengan gini, dapat. Kalau jenengan mau, makanya doa itu kan nggak gegem, karena doa itu adalah menerima energi. Makanya gini banyak anten. Tangan kita seperti anten, akan dapat. Anten televisi itu kan jarang-jarang dia justru bisa menangkap sinyal, gitu loh Pak. Jadi menahan nafas dengan dubur Pak. Set, ini kayak gini, ada energi masuk, nah, pantatnya ditutup, nah energinya kan, begitu dilepas, set, nah, energinya lepas, gitu loh Pak. Nah, falsafahnya seperti itu. Jadi orang yang masuk ke tempat angker, contohnya, kalau jenengan misalkan mengandalkan kekuatan fisik jenengan agar tidak diganggu jin, salah satunya dengan menggunakan kekuatan fisik. Jenengan tutup dubur jenengan, perutnya dikecilkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca ayat kursi dalam posisi waspada seperti ini. Jangan masuk ke tempat yang paling angker, tidak mungkin kesurupan. Pada waktu jenengan menutup duburnya, terus mengecilkan perutnya, ini ada perputaran panas Pak yang memancar dari tubuh jenengan. Nah, makanya kalau ibu-ibu sering melakukan seperti ini bisa langsing tanpa minum obat langsing. Jadi masalah obesitas, malah obesitas. Sebetulnya obesitas itu urusan hormon Pak. Kalau ada orang ingin, sebetulnya kalau ada akupuntur obesitas, gitu. Jenengan melakukan akupuntur obesitas, tapi tidak mengajarkan bagaimana mengendalikan hormonnya, ya percuma. Karena obesitas itu adalah dari hormon. Nah, hormon itu tunduknya lagi hanya tunduk pada pikiran. Jenengan yang mengakupuntur, akupuntur obesitas, terus dia ajarkan Bu kalau mau tidur, jenengan duduk sejenak, membayangkan jenengan menjadi orang yang paling cantik dan paling langsing sedunia. Dibayangkan aja dulu. Terus kemana-mana jenengan
duburnya itu ditutup, ngoten nggih. Terus perutnya dikecilkan. Nah, sambil olahraga, sambil tanda gawe, ini terbakar, Pak. Lemak itu akan terbakar, akan jadi langsing. Gitu. Itu pelangsingan yang paling tidak ada efek samping. Paling alami. Kalau jenengan punya daun sena, punya daun jati Belanda yang untuk melangsingkan, bisa gagal ginjal itu. Sudahlah, walaupun ada hadis karena daun sena bisa mencuci perut, ya itu sekali-sekali aja. Tapi kalau dikonsumsi tiap hari, gagal ginjal, nanti terjadi kematian sel. Ini betul harus tahu bener. Orang punya pelangsingan, di akupunturnya 1 titik, 1 titik ditusuk di ini, 1, 2 di sini. Ini ditusuk setiap mau tidur. Nanti bisa langsing, tapi ya tetap diajari cara bersikap saat itu. Iya. Jadi sehat tuh. Kalau ya bapak-bapak yang mulai gendut sering gini ya, mau nangani pasien duburnya ditutup, dia sambil pijat, energinya bagus Pak, gitu loh. Dia akan tambah sehat. Tapi kalau jenengan nangani pasien ngefong, silite dijani kendo, apa meneh nangani pasien ngentat ngentut ae. Ini ngefong Pak. Itu terjadi perpindahan energi. Ya, kita akan jenengan habis pijati orang sakit. Jadi kita waspada. Walaupun jenengan bela diri jenengan silite ngefong, duburnya ngefong, kote melendung ini. Ditendang ya jebol gitu ya. Tapi kalau jenengan silite ditutup atau dikerasi, ditendang mendal gitu ya. Seperti itu. Itu namanya titik waspada. Walaupun jenengan terapi itu dalam kondisi titik waspada. Gitu. Sudah secara rohani jenengan berdoa, doa perlindungan, secara fisik jenengan harus dalam kondisi titik waspada. Sudah energi jenengan hangat. Gitu. Jadi kita itu punya yangci dan yinci. Yangci itu yang energi yang bersifat panas, yinci energi yang bersifat dingin. Pada waktu kita nangani pasien itu mau mengambil energi yang mana, gitu loh. Tinggal tidak seimbangnya kemana, dia otomatis akan mengambil Pak. Jadi untuk pasien itu secara otomatis akan diambil yin yang-nya, tinggal dominan diambil mana. Kalau jangan dalam kondisi tekor, habis bekam orang, tiba-tiba flu, berarti yang jenengan yang terambil, jenengan tekor. Kalau jenengan habis mijeti orang kok nggak bisa buang air besar, berarti yang diambil yin-nya, tinggal yang-nya. Makanya disempatkan jenengan melakukan senam namanya, olahraga diam, olahraga diam. Jadi yang istilahnya biasakan meditasi. Betul. Saya mengatakan riadoh, Pak. Riadoh menggunakan nafas. Kalau yang saya pakai, saya biasanya gini. Kalau sebelum ini kan bermain energi Pak, harus minta doa perlindungan. Kalau saya biasanya urutannya seperti ini. Saya duduk santai, sebetulnya ada teknik duduknya ya. Kalau perempuan itu kalau mau latihan pernapasan, energinya bisa itu duduknya seperti ini. Kalau perempuan duduk istirahat, nah, gitu ya. Perempuan itu gini. Ini masuknya ke rahim. Kalau yang laki-laki, yang paling bagus itu sambil bersila. Nah, ini energinya akan lebih besar. Kalau perempuan ingin bersila, ya mesti dapat juga, tapi kurang besar selain ini. Jadi kalau laki-laki duduk di atas di tali agak tinggi, enak. Kalau mau duduk seperti ini, tangannya yang kanan ditaruh di atas kalau laki-laki. Kalau perempuan, kalau ingin bersila, yang tangan kiri yang di atas. Nanti terasa Pak, ini panas ini tangan ini, panas hangat gitu. Makanya nanti untuk sentuhan bagus. Gitu. Nah, laki-laki di atas, tarik nafas. Nah, kalau saya biasanya kalau mau memulai ini, saya baca Al-Fatihah 3 kali. Habis itu saya baca Asmaul Husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Allah.
yin. Nanti dilanjutkan, ini 5 kali gerakan. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Enggak usah ditahan, langsung dilepaskan. La haula wala quwwata illa billah. Tidak narik nafas, sekali putaran tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tarik. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Lepaskan langsung. La haula wala quwwata illa billah. Ini 5 kali. Habis itu 2 arah. Subhanallah. Nah, sing 2 arah tadi 10 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. La haula. 10 kali putaran. Kalau sudah itu, kalau misalkan jenengan masih betah gak geringingan, diteruskan seperti tidak pernah bernafas normal. Bernafas normal. Ini wis sak kuatnya. Bernafas normal seperti tidak bernafas. Atau di sini jenengan sambil membayangkan apa yang jenengan inginkan, atau membayangkan keindahan untuk memberikan informasi bahwa tubuh kita itu indah. Kalau dia jadi merinding, berhentikan. Kenapa? Kalau dia merinding, diberhentikan. Geringingan itu loh Pak, geringingannya kesemutan. Nah, biar gak kram. Jadi pas nanti waktunya kira-kira 15 menit. Dimaksud apa tarik nafas itu apa niup dari hidung atau dari mulut langsung? Kenapa? Dari apa? Dari mulut. Iya, maksudnya akan dilakukan. Kalau tekan nafas pakai hidung. Iya, ya kan sama hidung kok. Ya, Makanya, ditekan ke bawah. alat olah pernapasan itu lidahnya harus ditempelkan ke langit-langit mulut untuk menyambungkan meridian namanya. Kalau di dalam akupuntur itu lakukan setelah sholat tahajud sambil nunggu sholat subuh. Terus terserah pokoknya ini semakin sering jenengan lakukan, jenengan energinya semakin bagus. Semakin bagus. Ini loh, Tadi mohon maaf ini kan